Fenomena orang kesurupan, kemudian ketika diruqyah dia mampu menirukan bacaan peruqyahnya, misalnya dibacakan ayat kursi, kemudian orang kesurupannya ikut-ikutan baca ayat kursi. Ini fenomena yang wajar dan beberapa kali terjadi. Dan nggak usah bingung kenapa bisa seperti itu. Karena ada 3 kemungkinan yang memungkinkan orang tersebut atau yang kesurupan itu bisa mengikuti bacaan dari peruqyahnya. Pertama, kemungkinan pertama, dia tidak benar-benar kesurupan, melainkan hanya sekedar histeria atau depresi parah, sehingga ketika dia kehilangan kontrol dirinya, memori yang ada di dalam otaknya itu masih bekerja, sehingga ketika dibacakan ayatul kursi, dia masih bisa mengikuti bacaan dari peruqyahnya itu, bahkan menyambung ayat-ayatnya. Jadi karena saking marahnya, saking jengkelnya, dia lepas kontrol, katarsis namanya ya, pelepasan emosi negatif. Kemudian dia histeris di situ saat dibacakan, alam bawah sadarnya yang masih bisa mengikuti dan menghafal bacaan dari peruqyahnya itu. Kemungkinan kedua, yakni yang ganggu adalah jin yang memang benar-benar fasik. Kayak misalnya syaiton marid. Syaiton marid ini setan yang benar-benar ngeyel, yang sangat durhaka dan sangat keras kepala. Sehingga dalam surat As-Saffat dikatakan wahifzam min kulli syaitonim marid, sebagai penjagaan untuk menjaga langit dari setan-setan yang sangat durhaka. Marid pakai dal ya. Itu setan yang benar-benar keras kepala. Dia sebenarnya sudah sangat lemah, tapi pura-pura bisa mengikuti bacaan peruqyah. Untuk apa? Untuk mengecoh dan membuat mental peruqyahnya itu ngedon. Wah, aku kayaknya kurang iman nih, nggak usah ruqyah lah, ternyata jinnya sakti. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, orang tersebut diganggu sama jin yang ya dia muslim tapi fasik, atau dia muslim, jinnya yang ganggu itu muslim, tapi dia merasa dirugikan oleh orang tersebut. Misalnya kesiram air panas, atau sanak keluarganya itu dibunuh. Misalnya anaknya berubah menjelma jadi ular, dibunuhlah ini sama orang yang kerasukan. Akhirnya dia menuntut balas. Ini banyak kisah-kisah ini terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena cerita ini diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Jadi ada kalanya jin mengganggu manusia karena dia merasa dirugikan oleh manusia itu sendiri. Seperti kayak kesiram air panas, keluarganya ada yang tersakiti, atau bahkan ada yang sampai terbunuh. Akhirnya dia balas dendam. Nah, kalau semacam ini kita perlu diskusi, ya, menegakkan hujah bahwa yang dilakukan manusia ini tentu tidak disengaja. Karena manusia kan nggak tahu alam jin. Secara umum manusia nggak tahu tentang alam jin itu kayak gimana. Baru kalau misalnya tetap ngeyel, kita kasih pelajaran dengan metode nusroh. Bukan hanya ruqyah, tapi nusroh yang syar'iyah, yang dibolehkan secara syar'i. Contohnya apa? Banyak. Kayak misalnya minum rebusan daun sirsak. Tapi jangan lakukan ini kecuali dengan rekomendasi terapis ya. Atau misalnya minum tumbukan daun bidara, diminum, disiramkan ke kepala, atau dengan dibekam, atau dengan metode ditotok bagian titik-titik tertentu. Bisa di titik refleksinya, atau mungkin di bagian-bagian yang memang berkaitan dengan meridian, misalnya meridian jantung, kok disinyalir jinnya sembunyi di jantung, ya di situ yang dipencet, diurut. Misal di meridian liver, itu bisa diurut, ya tergantung di mana kira-kiranya dia itu berada. Atau di titik-titik limpatik, itu juga bisa ditekan atau dipijat di daerah situ. Boleh kita memaksa ketika memang jin itu nggak bisa diajak kompromi. Dan itu diajarkan. Cuma jangan serampangan, jangan ikut-ikutan yang pakai metode pukulan yang membabi buta. Ini bahaya. Kalau hanya sekedar menepuk nggak apa-apa. Mau memukul agak keras, kalau tahu tekniknya, bisa ngerti dan ngepas itu ngenai ke jin, baru boleh dilakukan. Tapi kalau belum mahir, jangan pakai metode yang keras. Cukup pakai tekanan atau sedikit pijatan-pijatan ringan di daerah-daerah titik-titik refleksi, itu sudah sangat membantu sekali. Atau dengan bekam. Memang ada kalanya ketika memang jin itu sangat ngeyel, baik kemungkinan kedua atau yang ketiga ini, ya, maka kita menggunakan metode bantuan sebagai pendukung dari ruqyah, ya, seperti metode-metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau yang sering saya praktekkan di YouTube, ya, kayak misal dimandiin, dipekam api, ditotok, atau dengan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Atau dengan di sauna. Ini juga salah satu metode yang bagus banget. Di sauna ya, pakai sauna. Semoga bermanfaat dan nggak usah bingung-bingung. Tetap praktekkan ruqyah untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.